Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan ini melalui acara yang dipandu oleh kampus IAINU kita bisa bersilaturahmi melalui YouTube dan semoga selalu dalam bimbingan inayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah dan seluruh sahabat tabi'in dan kepada kita dengan iringan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Tema yang akan saya bawakan adalah tentang sholat tarawih, salah satu amaliyah umat Islam di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini kalau ditelusuri di Al-Quran tidak akan ketemu. Kalau ditelusuri dalam hadis mungkin kalimat tarawih pun tidak akan ketemu. Tapi secara umum Nabi bersabda, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh iman, bekal iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lewat akan diampuninya. Kalimat koma ini yang seringkali dipakai dalam ayatnya, seperti dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, menunjukkan persiapan untuk menjalankan sholat, sehingga tidak mengharuskan waktu menjadi qiyamul lail yang akhirul lail. Jadi tarawih itu tidak harus pada waktu akhir malam, karena koma itu tidak mewajibkan adanya orang tidur dulu, karena idza kumtum itu belum tentu orang itu tidur tapi kondisi yang siap untuk menjalankan sholat. Di beberapa kitab kajian-kajian tarawih itu, kalau di Yaulumuddin di jilid 1 di dalam bab tentang sholat-sholat yang sunnah, jadi bab 7, jadi al-babus sabi minan nawafil minas sholawat, di situ ada pembagian sholat-sholat yang sunnah itu, diantaranya adalah tarawih ini bab ketiga, ma yatakarraru bitaqarri sinin, ya, karena ada ibadah sunnah yang diulang-ulang tiap hari, tiap malam, yatakarraru bi yaumil walailah, atau yatakarraru bi taqarriril usbu', yang tiap mingguan. Nah, sholat tarawih ini adalah bagian sholat yang diulangi hanya satu kali satu tahun, ya. Jadi sholat tarawih dilaksanakan hanya satu tahun satu kali. Pembahasan tarawih ini yang merupakan di bab sholat sunnah yang diulangi satu tahun itu tidak hanya tarawih. Jadi ada sholat id, sholat rajab dan sholat sya'ban. Ini bagian sholat sunnah yang jadi pengulangannya karena tahunan, ya, sholat tahunan. Bagaimana tata cara sholat tarawih ini sudah masyhur, ya. Jadi merupakan sunnah muakkad, walaupun mungkin di bawah nilai ibadah sholat id. Jadi para ulama berbeda pendapat, apakah sholat tarawih ini lebih utama dengan cara berjamaah ataukah dengan cara sendiri-sendiri di rumah. Jadi karena riwayat tertentu, bahkan ini yang paling terkenal, awal-awal Ramadan Nabi keluar melaksanakan sholat bersama sahabat.
Tapi pada hari ketiga ada yang menyebut hari keempat ya. Jadi sehingga Nabi melaksanakan sholat 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Pada hari keempat ini Nabi tidak datang ke masjid untuk sholat bersama dengan para sahabat. Apa alasan Nabi tidak mau keluar? Ternyata di pagi harinya Nabi mengatakan, akhafu an tujaba alaikum. Saya khawatir nanti sholat malam ini menjadi kewajiban untuk kalian yang berat sekali kalau menjadi kewajiban. Dan hadis ini hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim ya. Tapi dalam riwayat Aisyah lafadznya beda dengan kalimat khosyitu an tufrada alaikum yang maknanya sama ya. Saya khawatir nanti sholat malam ini diwajibkan sebagaimana kewajiban sholat 5 waktu itu. Lah berapa rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi pada awal-awal Ramadan ini? Ini yang kemudian para ulama berbeda pendapatnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu karena ya namanya perekam hadis. Jadi hadis yang baru ditulis abad ke-1, ke-2, ke-3 jauh dari Nabi, kadang informasi tidak sama. Tapi dalam riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah mengajak masyarakat para sahabat di saat beliau jadi khalifah melihat ternyata orang sholat di masjid tidak menjalankan dengan secara jamaah. Mereka sholat sendiri-sendiri. Kemudian berupaya untuk memanggil seorang sahabat agar dia menjadi imam sholat tarawih inilah. Inilah awal tarawih yang serokatnya sepakat para ulama riwayatnya menyebut bahwa Umar bin Khattab mengawali sholat tarawih 20 rakaat. Otomatis dengan witirnya 3 menjadi 23 rakaat. 20 rakaat ini berjalan sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada pelaksana sholat tarawih malah lebih banyak lagi, yaitu 36 rakaat. Apa alasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Jadi pemirsa yang bahagia perlu diketahui, jadi para sahabat saja sudah seperti itu, ada keinginan harapan sholat lebih banyak. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in ya. Jadi beliau jadi khalifah pada tahun 99 Hijriah dan dalam masa yang pendek ya, karena berarti akhir abad pertama. Menambah rokat sampai 36 rokat ini karena menginginkan yang berada di Damaskus ini pahalanya sebanding dengan umat Islam yang berada di Mekah, yang mereka setelah sholat bisa menjalankan tawaf, yang tawaf otomatis 7 kali. Nah 7 kali ini diharapkan dengan menambah sampai 36 itu sebanding. Jadi ini yang mungkin ini dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatnya Al-Jurjani. Jadi yang menyebut bahwa alasan Umar bin Abdul Aziz menambah rakaat tarawih sampai 36. Apakah harus jamaah ataukah harus dengan cara sholat sendiri-sendiri? Karena memang kadang ada yang menganggap bahwa kalau jamaah itu bisa menyebabkan sholat tidak ikhlas, pamer ya, ada tasonu ya, mengada-ada ya. Jadi khawatir, maka kemudian ada yang mengatakan sholat sunnah itu lebih baik berada di rumah, yang otomatis orang bisa tidak riya, tidak pamer kepada orang lain. Tetapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi Al-Ghazali sendiri mengatakan pendapat yang dipilih adalah pendapat yang mengatakan sholat jamaah lebih utama, karena dengan berjamaah itu sebanding ya. Jadi memang kalau mungkin orang tidak bisa ikhlas kalau kumpul orang lain, ya lebih baik sholat sendiri. Tapi kalau sudah bisa sholat jamaah dengan ikhlas, karena nilai manfaat berjamaah lebih besar daripada sholat sendirian. Dan ini nanti ada nilai-nilai syiarnya. Maka apa yang dilakukan umat Islam pada hari ini, di mana sholat tarawih dengan berjamaah itu ya sudah menjadi ijma' yang masyhurah. Jadi walaupun mungkin banyak orang yang dengan teori-teori hadisnya kurang, apalagi ini katanya adalah ini kan amalan sahabat, Rasul sendiri katanya qiyamul lail hanya 8 rakaat. Rasul sendiri pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian
harus mengikuti sunnahku dan juga mengikuti sunnah amalan-amalan para sahabat penerus-penerusku. Karena kadangkala ibadah kalau hanya mengikuti kaifiyah Rasul mungkin terbatas. Banyak amalan-amalan Rasul mungkin tidak sama dengan yang dilakukan oleh para sahabat lainnya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri menganggap kalau itu dianggap bid'ah, hadhihi ni'mal bid'ah. Jadi ini adalah nikmat yang bid'ah yang paling nikmat, melaksanakan sholat secara berjamaah. Walaupun ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa sholat sunnah harus dilaksanakan di rumah kalian dan itu baik sebanding dengan sholat wajib yang dilakukan di masjid. Jadi perbandingan sholat sunnah yang dilakukan di rumah dan yang berjamaah sebanding dengan orang melakukan sholat wajib di masjid daripada di rumah. Jadi sholat tarawih ini yang nilai-nilai secara kesehatan dalam hikmah tasdid disebut bahwa para dokter-dokter di Barat itu melihat di mana umat Islam yang tiap malam Ramadan melakukan sholat malam setelah Isya, maka ada efek terhadap kesehatan. Jadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang di tubuh bisa hilang. Mengapa? Karena orang yang baru siang harinya tidak makan, tidak pernah menikmati makanan minuman, kemudian pada sorenya baru berbuka, jadi malamnya berbuka, otomatis baru mengkonsumsi makanan ini, maka waktu istirahat yang cukup 1 jam menuju ke Isya, gerakan-gerakan sholat tarawih yang ada ruku, sujud, berdiri lagi, ini kan adalah gerakan-gerakan kesehatan, sehingga orang yang bisa menjalankan sholat tarawih dengan penuh sampai jumlah rakaat yang maksimal tadi, saya yakin mereka adalah kesehatan akan terjaga, kesehatannya akan prima dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak melakukan sholat tarawih dengan yang seperti ini. Kalau kemudian ada pendapat bahwa sholat tarawih yang tepat ada 8 rakaat mungkin ya, dengan alasan tertentu, apalagi mengatakan tidak wajib ya, ini mungkin dalil-dalil yang karena alasan-alasan kemalasan ya. Jadi lebih baik 8 tapi ayatnya panjang-panjang daripada 20 tapi pendek-pendek. Nah ini mungkin membandingkannya ya, jadi tidak imbang. Jadi lebih baik 20 tapi tumakninah, 20 tapi tertib ya. Memang kadang banyak pelaksanaan tarawih yang jadi setelah waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, ini yang mungkin kadang terlalu berlebihan, jadi melaksanakan sholat tarawih yang dia ternyata nilainya kurang. Jadi ini ya, jadi masalah tarawih harapannya di bulan Ramadan ke depan kita umat Islam bisa menikmati bulan Ramadan dengan penuh berkah. Jadi awalahu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqu minar nar. Semoga kita diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan amaliyah Ramadan melalui puasa siang harinya, tadarus, baca Quran baik siang maupun malam, dan termasuk melaksanakan sholat tarawih dengan penuh baik dan khusyuk. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.